Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sakit segera disembuhkan. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai arus lingkar kegiatan ekonomi atau biasanya disebut dengan circular flow diagram. Nah, materi ini merupakan materi terakhir di KD 3.3, yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi, perilaku produsen, perilaku konsumen, dan para pelaku ekonomi. Nah, ini nanti ada keterkaitannya semuanya dengan materi kita hari ini, yaitu arus lingkar kegiatan ekonomi. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama ada siswa mampu memahami konsep arus lingkar kegiatan ekonomi. Kemudian, siswa mampu memahami manfaat arus lingkar kegiatan ekonomi. Yang ketiga yaitu siswa mampu menganalisis peran dan interaksi pada arus lingkar kegiatan ekonomi. Are you ready? Oke, jadi sebelum kita masuk pada materi pokok, kita ada 3 subbab yang akan dipelajari pada hari ini, yaitu yang pertama ada arus lingkar kegiatan ekonomi dengan 2 sektor, kemudian ada arus lingkar kegiatan ekonomi dengan 3 sektor, dan ada arus lingkar kegiatan ekonomi dengan 4 sektor. Nah, pada arus lingkar kegiatan ekonomi dengan 2 sektor ini merupakan di mana hanya ada 2 pelaku ekonomi. Kemudian pada arus lingkar kegiatan ekonomi 3 sektor, di sana ada 3 pelaku ekonomi. Nah, kemudian juga arus lingkar kegiatan ekonomi dengan 4 sektor, di sana terdapat 4 pelaku ekonomi. Nah, sebelum itu kita akan mengulas sedikit mengenai materi sebelumnya. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai pelaku-pelaku ekonomi. Yang pertama yaitu ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, ada pemerintah, dan ada masyarakat luar negeri, di mana 4 pelaku ekonomi ini akan saling berinteraksi di arus lingkar kegiatan ekonomi. Nah, apa sih arus lingkar kegiatan ekonomi itu? Arus lingkar kegiatan ekonomi merupakan gambaran mengenai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Nah, jadi arus lingkar kegiatan ekonomi itu berbentuk gambar ya. Interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, sebelum kita masuk pada materi pokok, ada pasar barang dan jasa yang biasanya disebut juga dengan pasar output. Nah, pasar barang dan jasa ini juga nantinya ada di arus lingkar kegiatan ekonomi. Pengertian dari pasar barang dan jasa ini merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Nah, biasanya pasar barang dan jasa ini sering kita temukan di sekitar kita. Seperti contohnya yaitu pasar tradisional, mal, dan lain-lain. Kemudian ada pasar faktor produksi atau pasar tenaga kerja dan pasar uang. Nah, biasanya pasar faktor produksi ini disebut dengan pasar input. Nah, pasar faktor produksi ini merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Nah, ternyata pada
pasar faktor produksi tidak hanya tenaga kerja, namun uang juga merupakan salah satu yang ada di pasar faktor produksi. Contoh dari pasar faktor produksi yaitu seperti misalkan sebuah perusahaan sedang membuka lowongan pekerjaan. Kemudian ada orang yang melamar ke perusahaan tersebut. Nah, pada kejadian itu maka terjadilah pasar faktor produksi. Jadi, yang disebut dengan pasar tidak hanya terlihat nampak, namun seperti perusahaan membuka lowongan pekerjaan, kemudian ada pekerja yang mendaftar, itu juga dapat disebut dengan pasar faktor produksi. Kalau contoh untuk yang uang, seperti misalkan sebuah perusahaan membutuhkan modal, kemudian ada investor yang siap untuk menginvestasikan uangnya, seperti itu. Oke, kita lanjut pada materi pokok kita, yaitu yang pertama ada arus lingkar kegiatan ekonomi dengan dua sektor. Nah, di sini ada sebuah gambar di mana di mana pada rumah tangga di sini ada dua pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, di sini ada pasar output atau yang disebut dengan pasar barang dan jasa. Mohon maaf. Nah, di sini ada rumah tangga konsumen dan ada rumah tangga produsen. Nah, dua ini merupakan pelaku ekonomi. Kemudian ada dalam arus lingkar kegiatan ekonomi ini ada dua pasar, yaitu pasar output dan pasar input. Nah, kita bahas satu persatu dari anak panah yang ada di dalam. Rumah tangga konsumen ini melakukan pembelanjaan di pasar output berupa barang ataupun jasa. Kemudian dari hasil pembelanjaan rumah tangga konsumen merupakan pendapatan bagi rumah tangga produsen. Nah, kemudian rumah tangga produsen membalas jasa berupa upah, bunga, ataupun sewa di pasar input. Kenapa? Karena di sini ada tenaga kerja yang dipekerjakan untuk memproduksi suatu barang maupun jasa. Kemudian balas jasa atau upah atau bunga yang diberikan oleh rumah tangga produsen menjadi pendapatan rumah tangga konsumen karena balas jasanya tadi, karena sudah bekerja maka mendapatkan imbal balik, bisa berupa upah ataupun misalkan investor mendapatkan bunga, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada anak panah yang ada di luar ini ya. Nah, pasar output itu memberikan atau menyalurkan barang dan jasa ke rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen menyalurkan tanah atau tenaga kerja atau modal ke pasar input. Di sini. Nah, ke pasar input. Kemudian pada pasar input menyalurkan tanah atau tenaga kerja atau modal tersebut ke rumah tangga produsen untuk dijadikan faktor produksi. Nah, kemudian rumah tangga produsen ini menghasilkan barang ataupun jasa. Kemudian barang ataupun jasa tersebut disalurkan di pasar output.
Seperti itu ya, jadi bisa dipahami. Jadi dua pelaku ini dan dua pasar ini saling berkaitan satu sama lain. Oke, kita lanjut. Di arus lingkar kegiatan ekonomi dengan 3 sektor. Nah, di sini RTK disingkat dengan RTK singkatan dari rumah tangga konsumen dan RTP merupakan rumah tangga produsen. Nah, jika tadi dua sektor ada 2 pelaku, maka 3 sektor ada 3 pelaku, yaitu ketambahan pemerintah. Nah, pemerintah di sini fungsinya untuk apa? Pemerintah adalah fungsinya untuk memberikan subsidi dan memberlakukan pajak pada rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan saat ini pada situasi pandemi, pemerintah memberikan subsidi berupa vaksin ke rumah tangga konsumen. Nah, kenapa diberikan subsidi? Karena agar masyarakat mau mengkonsumsi hal tersebut. Jadi, agar masyarakat mau divaksin, maka diberikan subsidi oleh pemerintah. Nah, kemudian apa sih pajak yang diberlakukan oleh pemerintah? Seperti misalkan kalian memiliki kendaraan bermotor. Nah, setiap tahun kalian pasti membayar pajak. Nah, itu pajak yang diberlakukan pemerintah kepada rumah tangga konsumen. Kemudian pada rumah tangga produsen, pemerintah juga memberlakukan sama, memberikan subsidi dan memberlakukan pajak. Subsidinya seperti apa? Misalkan seperti perusahaan beras Bulog. Nah, pemerintah memberikan subsidi agar beras yang dijual oleh perusahaan Bulog harganya lebih terjangkau dari harga aslinya, sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi barang tersebut. Kemudian pemerintah juga memberlakukan pajak pada rumah tangga produsen berupa pajak perusahaan setiap tahun yang harus dibayarkan. Seperti itu, oke? Jika misalkan ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan pada kolom komentar ya. Oke, kita lanjut pada arus lingkar kegiatan ekonomi dengan 4 sektor. Nah, setelah kita tadi membahas 2 sektor, 3 sektor, maka sekarang kita membahas yang 4 sektor. Di sini hanya ketambahan masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri ini fungsinya untuk apa? Fungsinya dia adalah untuk mengimpor dan melakukan kegiatan impor dan ekspor, baik barang jasa maupun barang jasa di pasar output maupun pasar input. Seperti apa contohnya? Seperti misalkan masyarakat luar negeri, kita fokus pada anak panah yang ada di dalam ini. Masyarakat luar negeri melakukan impor di pasar input. Nah, ini contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalkan tenaga kerja asing. Biasanya kalian kan melihat berita di TV kalau misalkan ada tenaga kerja asing Cina masuk ke dalam Indonesia. Nah, itu merupakan kegiatan masyarakat luar negeri mengimpor tenaga kerjanya ke pasar input di Indonesia. Nah, kemudian pasar input Indonesia ini juga melakukan ekspor pada masyarakat luar negeri. Ekspornya seperti apa? Seperti tenaga kerja. Jadi pasti kalian pasti pernah tahu kalau misalkan tenaga kerja Indonesia ada
yang bekerja di luar negeri. Nah, itu berarti pasar input melakukan ekspor pada masyarakat luar negeri. Nah, kemudian ada juga masyarakat luar negeri melakukan kegiatan di pasar output. Nah, ini kita fokus pada anak panah yang ada di sini. Nah, ini masyarakat luar negeri melakukan impor di pasar output berupa barang maupun jasa. Biasanya kalian kan juga pasti pernah memiliki barang dari luar negeri. Nah, itu merupakan kegiatan impor masyarakat luar negeri pada pasar output. Kemudian di pasar output melakukan ekspor pada masyarakat luar negeri. Nah, kalian juga pastinya pernah tahu ya, ada barang di Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Nah, itu dinamakan pasar output mengekspor ke masyarakat luar negeri di sini. Oke, selanjutnya kita lanjut. Untuk manfaat dari interaksi pelaku kegiatan ekonomi yang telah kita bahas tadi, yang pertama ada pelaku kegiatan ekonomi dapat memecahkan permasalahan ekonomi. Yang kedua ada pelaku kegiatan ekonomi dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Kemudian ada pelaku kegiatan ekonomi dapat mencukupi kebutuhan produsen akan faktor produksi dan konsumen akan barang dan jasa. Jadi saling menguntungkan karena adanya kegiatan ekonomi. Kemudian pelaku kegiatan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan ekonomi negara atau masyarakat. Karena terjadinya kegiatan ekonomi, maka pendapatan masyarakat maupun negara dapat ditingkatkan. Kemudian, kegiatan ekonomi dapat meningkatkan tabungan dan investasi. Tentunya jika pendapatan bertambah, maka tabungan dan investasi juga ikut bertambah. Seperti itu. Oke, sekian materi kita hari ini. Jika masih kurang jelas, dapat ditanyakan pada kolom komentar.